Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mana semua? Wa mahma khatara laka su'un fi muslimin. Wa mahma, dan apabila khatara terlintas laka bagimu su'un buruk, jahat, fi muslimin terhadap orang Islam. Apabila ada terlintas di hatimu perasaan buruk lawan orang lain, fazid fi mura'atihi wa ikramihi. Fazid, maka tambah olehmu, fi mura'atihi, dalam atau pada menjaga orang itu, wa ikramihi, dan memuliakan. Kam solahai, ada terlintas hati, terlintas kada baik lawan zikri. Kayak apa yuk? Apa harus dituruti atau kayak apa? Apabila lintasan jilik itu diteruskan, itu ngarannya menjadi buruk sangka. Supaya jangan menjadi buruk sangka, jangan diteruskan. Terlintas di dalam hati perasaan jilik terhadap kawan atau orang Islam, itu jangan diteruskan. Tetapi orang ini paraki, baiki, hormati. Supaya apa? Supaya buruk sangka kita tadi hilang. Mungkin orang benar kadang-kadang tertipu dengan penampilan. Iyalah, bila sudah baju gamis, ya Allah, baju apa? Wah, kisahnya santri, padahal belum tentu. Kisahnya ahli agama, padahal belum tentu. Bila sudah kita nih pakaian buruk, kadang-kadang disangka orang buruk. Itu kenapa? Karena penampilan. Penampilan itu ada dua macam. Ada penampilan pakaian, ada penampilan fisik. Orang pakaiannya bagus, tapi ternyata orang ini kada murah senyum. Kadang-kadang orang terlintas kada bagus, apalagi muha sudah merangut berdahulu, ya kada. Orang kada kawa itu ulah Allah Ta'ala muha Muhammad kayak merangut kada, cuma kayak merangut, memang muhanya kayak itu. Lalu ketika orang, ya ada orang masuk pondok, muhanya kayak merangut tumpang, lalu ikam terlintas di hati, ini tujur, mana kada merawa, mana meramuti, ya jilik kada. Berarti hati kita jilik ngarannya hati kita. Apabila kita merasa kayak itu, ada nih terasa kada nyaman hati lawan orang tadi karena melihat ini merangut. Ini ngaliban orangnya, ngaliban perangutan orangnya, padahal belum tentu. Paraki, baiki, setelah dibaiki, dihormati, oh ternyata orangnya baik, benar. Ternyata baik, maka berubahlah hati kita. Oh ternyata ini orang hanya tampilannya aja, potongannya aja kada bagus, tetapi hatinya baik.
artinya bagus. Maka timbullah dalam kalimat kehidupan, tak kenal maka tak sayang. Iyalah, menggada kenal dulu, maka kada akan timbul sayang. Orang bisa aja tertipu penampilan, Ban. Dilihat bungas, ramah, ya kan? Ramah, bagus, saya orang nyangka bagus. Blak dikawani, Muhammad teh dikawani. Sekalinya napa? Penipu. Ya kan? Menipu. Nah, pengaruhnya kita tertipu dengan penampilan. Maka janganlah berburuk sangka lawan orang Islam atau lawan seseorang yang hanya karena penampilan, hanya karena potongan rupanya, karena potongan perilakunya, karena potongan pakaiannya. Kalau ada terlintas di hati kita perasaan kada nyaman, baiki. Muhammad teh, kam kada sebarataan patuh haloleh, kada sebarataan. Ade kam buah dijar awal atau tujuan dijar potongannya. Para kije Muhammad teh supaya jangan berburuk sangka. Baiki, sakanya bagus saja orangnya. Dikira tadi karena rupanya itu kada bagus, itu hanya rupa. Orang rupa itu belum tentu menunjukkan sifat dan perilaku. Kada kawai Tuhan maulah rupa nengge. Ada kada kamu temuan orang rupa nomor terus ada kalau ada orang. Itu jangan berburuk sangka kita lawan orang itu. Paraki dulu dekat itu. Nih, melihat orang telisik, anak mengambil HP aku jar terlintas di hati kita. Paraki supaya buruk sangka kita ini hilang. Paraki, baiki, hormati. Oh ternyata kada Muhammad teh, kada maling, kada sakanya. Cuma kita aja nang berburuk sangka, kita aja nang terlintas di hati itu. Fa inna zalika yugizu syaitana wa yadfa'uhu anka. Fa inna zalika, maka bahwa yang demikian itu kita dekati orang itu dan kita hormati, yugizu syaitan, membikin marah oleh syaitan. Yugizu syaitan, membikin marah akan syaitan. Syarik banget tuh soalnya syaitan itu. Kenapa? Karena usahanya gagal. Wa yadfa'uhu, dan menolak dirinya angka darimu, pala yulka ilaika misluhu, atau pala yulqi ilaika mislahu khifatan min istighalika bid-du'ai lahu. Kalau sudah syaitan ini marah dan syaitan itu tertolak darimu, selamat kada? Selamat. Kada jadi kita buruk sangka lawan orang. Nah, berikutnya syaitan kedua nih lagi benar. Ini orang pintar nih. Pala yulqi ilaika mislahu, maka tidak melontarkan kembali atau tidak, apa bahasa kita, alqa itu asal makna solahnya mencampakkan, melontarkan. Maka syaitan tidak akan melontarkan kembali kepadamu seperti yang lewat, kada laginya menggeritiki hatinya tuh. Kenapa? Karena khifatan, syaitan khawatir, takut, min istighalika, daripada istigalmu, mengerjakannya dirimu, bid-du'a ilahu, dengan mendoakan lahu bagi orang itu.
Ketika kita tadi ada perasaan kada nyaman, soalnya kita bawa paraki, bahkan kita doakan, setan sarik. Wah, si setan ini kalah sama aku nah. Muhammad ujar setan, kada kawa aku nah. Kada kawa lagi aku memprovokasi. Kada kawa lagi aku menghembuskan ke dalam hatinya agar berburuk sangka lawan orang lain. Kenapa? Karena ini bisa mengatasi. Ini bisa mengatasi. Muhammad ujar setan, mun ku ganggu pulang nih, ini bisa mengatasi salah-salah ini mendoakan ini. Amun ini mendoakan berarti napa? Setan gagal dan ini tetap menjadi lebih baik. Inilah ngarannya soalnya kita menang daripada tipu daya setan, kita bisa mengalahkan tipu muslihat setan. Dengan cara apabila ada di hatimu terlintas jilik kepada orang lain, jangan dituruti. Jangan dituruti. Justru paraki orang itu, baiki orang itu, hormati orang itu, ternyata ini orang bukan tidak sesuai apa yang terlintas di hati kita. Saat itu setan kalah, setan marah, setan tidak sanggup lagi menggoda kita. Karena ini takutan kalau menjadi lebih bagus. Maka saat itu kita menjadi pemenang. Menang dengan permainan setan. Habis. Kemudian wa mahma arabta habwata muslimin bihujjatin la syukka fiha pansihhu bisirri wa la yakhda'annaka syaitanu fayad'uwaka ila igtiyabihi wa mahma dan apabila arabta engkau mengetahui habwata muslimin keburukan kesalahan orang lain, orang muslim. Kamu wanai tahu keburukan Zaid. Lak bahaya Zaid nah buruk kamu ini. Bihujatin dengan pasti benar. Bukan menyangka, nyata salah, nyata buruk ini. Napa contoh? Contoh lah ini contoh aja lah, contoh aja rana-rana kamu nih main tip jahit sekalinya jahit nih napa yuk bawa minyak mana ke WC apa orangnya nggak iwak kan dalam WC itu. Ada orang yang iwak lah di WC dan nabung bawa minyak. Sekalinya jahit mengucau haruan. Haruannya juga tadinya haruan orang bang. Paham kok? Apa artinya? Ngucuk. Iyalah. Nah, jangan mau deh ngucuk nah, ya Iwan ya nenek. Nyata ada. Nyata. La syukka fiha, tidak diragukan lagi. Pasti jeda. Salah kada. Borok kada. Kayak apa ikaman. Nang melihat ikam jualan nang lain udah melihat. Maka panai pansahhu nasihati olehmu akan Zaid bisirri bararanayan kenawanlah bila orang ranayan para kijaid sini ngapur kita di pondok nih lawas sudah belajar apa ya belajar ini bagus
kawale yuk kita sudah memakai ilmu nang kita kaji nih. Buh, ikam bener ya kada kawa. Buh, ini mesti. Iya leh. Iya, makanya kamu pakai ilmu lah. Buh. Padahal Iwan ini menasihati nih. Kene waduh usah itu pada nang pamalakan ilmu itu waduh usah. Nama orang nih. Nah ikam ada kalau hari ini tuh kemarian masuk ke dalam kamar WC itu. Melihat ke gam. Alahan pada melihat. Nah, sopannya lagi jahit. Itlah, entah. Parah ya kalau ikam jadi wali nang ikam buang itu tuh. Terbuang ada? Kenapa terbuang? Hah? Mani? Kadang-kadang ya kalau terbuang. Padahal belum lagi hukumnya nasihati mana padahal. Itu jahit banyak banget. Jangan kuyawan lah ya. Ya kada. Mesti gitu. Ini semuanya nah. Wala yakhda'annaka syaitanu, jangan sampai memperdaya engkau oleh setan. Lah, jangan sampai setan memperdaya engkau sehingga engkau payat uwaka, lalu syaitan mendorongmu ila igtiyabihi, kepada menggibah, menggusip, kemudian menguyak buruk tentang Zaid. Jangan ketika merana bah kawan jar bina alim menyepang kalinya bah buruk pada kita jar. Jangan, itu ngarannya engkau tertipu oleh syaitan. Maka banyak nanggai ini bila sudah melihat orang buruk lalu hendak menguyak, ya kada. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, keburukan orang lain, lalu kita kuyak ke orang lain, kita gibah dia kepada orang lain, maka saat itu engkau lebih jelek daripada dia. Salah, engkau lebih jelek daripada dia. Saat itu engkau masuk dalam tipu muslihat setan. Dosamu lebih besar daripada dosa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena kita sudah melakukan perbuatan dosa besar yang bernama ghibah. Menyambat keburukan orang lain, mengisahkan keburukan orang lain kepada orang lain. Maka engkau tertipu dengan tipu muslihat syaitan. Inilah yang banyak jik. Din, nggak ini kalau banyak kita. Nih, ada orang bila melihat kesalahan orang, keaiban orang, Muhammad tutupi. Berikut nasihati, jangan dikuyak. Nang kaya apakah aja dikuyak. Nah, kebanyakan kita tertipu dengan tipu muslihat setan, melihat kesalahan orang, jam ini melihat, belum sempat sejam kesalahan itu sudah tersebar kemana-mana lewat media sosial, menulis status kawanku pina alim tapi ternyata lebih jarik dariku, sukanya adalah haruan. Diumumkan di media sosial. Gibah kada? Gibah. Ternyata dia lebih cilik daripada orang yang melakukan maksiat tadi. Paham? Paham? Muhammad paham? Nah. Kemudian wa iza wa'astamu fala ta'isu
wa anta masrurun bi ittila'ika ala naqsihi fayanzura ilaika bi'aini ta'zim wa tanzura ilaihi bil istisghar lakin iksid atau uksud takhlisahu minal ismi ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.